Saung pelestarian pencaksilat Pusaka Cimande yang berlokasi di kawasan Cimande, tepatnya di Kasepuhan Tarikolot, Desa Cimande, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, menggelar acara napak tilas pelestari pencaksilat. Pada acara napak tilas ini hadir berbagai aliran pencaksilat, di antaranya adalah aliran Sera, Himpunan Pencaksilat Panglipur, serta Padepokan Silat Sang Maung Bodas, Alfat Sukabumi. Napak tilas ini merupakan bagian dari acara Helaran Cimande Day yang merawat tradisi bakti alam lestari. Diawali dengan Cimande Day 1 dengan kegiatannya adalah gebiar rampak gerak dasar Cimande original dan aksi penanaman pohon. Sementara pada Helaran Cimande Day 2 fokus pada kegiatan bakti sosial yang diikuti santriwan dan santriwati pesilat dari berbagai lingkung seni yang berada di wilayah Cimande Caringin. Berbeda dengan Helaran Cimande Day 1 dan Cimande Day 2, pada Cimande Day 3, Saung Pelestarian Pencak Pusaka Cimande menggelar acara yang lebih padat, yakni dengan silaturahmi akbar dan napak tilas, yang dimulai dengan acara ziarah ke makam Kasepuhan Tarikolot Cimande, dilanjutkan dengan ramah tamah dan sarasehan yang bertempat di Saung Pencak Cimande. Hadir sebagai tamu kehormatan di Kasepuhan Tarikolot Cimande, yakni Asep Gurwawan, yang merupakan pimpinan Paguron Panglipur Pamegarsari, sekaligus tokoh silat dunia yang juga pengurus daerah IPSI Jawa Barat. Sementara dari pelestari pencaksilat aliran Sera hadir Kidaus beserta rombongan perguruan Sera Jati Handap Bandung dan Paguron Pancasera Bogor. Nah, untuk napak tilas Cimande ini, kebetulan ini rencana kami dari Panglipur yang jauh-jauh hari ketika guru-guru masih ada gitu. Nah, memang ada amanat ya untuk melanjutkan napak tilas nanti ke depan katanya, karena kita ada kaitannya dengan aliran Cimande gitu, terutama Panglipur ini. Nah, jadi beliau ada kaitannya dengan Mama Ocot atau Eyang Ocot yang ada kaitannya dengan pelajaran Panglipur ya. Sampai saat ini kita kembangkan melalui perguruan Panglipur. Nah, begitupun juga alhamdulillah baru sekarang kami ini bisa napak tilas dengan generasi yang sekarang. Ini sudah merupakan skenario Allah untuk menjalin silaturahmi dengan aliran Cimande. Nah, sedihnya alhamdulillah itu nama kebawa pusaka. Sebulan, 2 bulan, tapi saya nama-nama melestarikan dan Nah, jadi seiring dengan perkembangan zaman, sekarang pencaksilat itu ada 2 dimensi ya. Satu, pencaksilat olahraga yang dipertandingkan melalui jalur IPSI dan persilat. Bagaimana pencaksilat bisa sejajar dengan bela diri lain untuk dipertandingkan di ranah internasional. Dan sekarang bagaimana menuju ke Olimpiade, itu dalam sisi olahraga untuk menuju prestasi. Makanya dibuatlah aturan-aturan yang ada kaitannya dengan aturan pertandingan yang diinginkan oleh IOC, International Olympic Committee, bagaimana pencaksilat bisa dipertandingkan di Asian Games maupun di Olimpiade. Nah, di pihak lain, pencaksilat tradisi ini merupakan fondasi ya bagi pencaksilat yang memang sudah mengakar gitu ya, dari dulu, yaitu diawali dari pencaksilat tradisi. Nah, disinilah beberapa perguruan yang ada di Indonesia itu 800 perguruan dari 100 aliran. Salah satu aliran yang terbesar di Jawa Barat yaitu aliran Cimande ya, yang tertua. Itu sejarah mengatakan begitu. Nah,
alhamdulillah dengan Cimande ini luar biasa gaungnya keluar. Dan di Belanda apalagi, hampir di negara Eropa, terutama di Belanda, itu mengenal apa yang disebut Cimande gitu ya. Begitupun juga Cikalong dan lain sebagainya. Tapi yang utama adalah Cimande. Nah, oleh karena itu mungkin ke depan, karena dengan go internasional sekarang, melalui olahraga yang dipertandingkan, ternyata yang akan diteliti nanti adalah Pancasila tradisi gitu ya, terutama dari aliran Cimande. Berbagai atraksi pencaksilat disuguhkan di tengah-tengah para tamu dan undangan di Saung Pelestarian Pencak Pusaka Cimande, mulai dari silat tradisi Parebut Seeng atau Dandang yang merupakan pusat aliran seni bela diri khas pencaksilat Cimande. Dilanjutkan dengan atraksi pesilat cilik dari berbagai lingkung seni. Atraksi permainan golok dari pencaksilat Maung Bodas yang didirikan pemimpin Pondok Pesantren Al-Fat Kota Sukabumi yang juga sudah merambah ke luar negeri. Gerakan senam silat khas Jawa Barat yang langsung dipandu oleh pesilat internasional Asep Gurwawan. Dan penampilan khusus Kidaus dengan silat aliran Sera yang dibumbui dengan gaya kocak khasnya dari Kidaus. Bangga gitu ya, merasa bangga, dan ini perlu juga diteruskan oleh generasi ke generasi biar mengingat
dan melestarikan dan merawat budaya tradisi ini. Jadi perlu Napaktilas itu perlu tahu sejarah gitu. Karena tradisi silat ini sebagian dari perjuangan orang-orang tua kita dahulu. Gitu. Jadi itu merasa ini Napaktilas itu merasa perlu hana mangke tan hana nguni tan hana mangke. Tidak ada sekarang kalau tidak ada dahulu. Nah, ya, tapi kita jangan kecil hati dan jangan pesimis. Sebetulnya ilmu silat yang benar-benar yang dibutuhkan itu pasti orang itu bakal mencarinya. Jadi justru ini sesuatu barang yang langka itu, barang yang antik dan barang yang unik itu pasti sangatlah mahal. Karena terasa orang tua dahulu kadang-kadang ke generasinya ngasihkan ilmu 10 ilmu tapi turunnya menjadi 8 karena 2-nya disumputkan. Nah itu yang terjadi sehingga lama-kelamaan bisa punah. Nah kalau menurut saya di Cimande ini sangat mempertahankan keasliannya dan tidak menghilangkan ketradisiannya. Ini sebagai kearifan lokal lah, bisa disebut lokal jenius karena di semua setiap daerah pasti punya kearifan lokal. Itu memang dari sejak dulu sih kalau yang di daerah Haki itu, karena di daerah Jatihanap itu yang meneruskan keturunannya karena membawa nama daerah itu, daerah Jatihanap. Kalau salah itu dari zaman dahulu, dari zaman sebelum penjajahan, mungkin zaman mana lah, dari kakek ke kakek lagi. Ini ada hubungannya dengan? Ada, ya sejarahnya ada kan. Konon katanya Eyang Sera itu muridnya dari Eyang Cimande. Konon katanya begitu. Dijaga kurang. Ya masa sami misalkan keluargakan iya nya gitu. Dan memang kenyataan warni di perguruan atau nilang ibu seni ulah hareukeun lancar wae atuh moal aya boboda orang moal mikir urang bener cara memang. Gitu kan. Yang tadi teh mudah-mudahan saparantosna urang silaturahmi. Kita
Berbagai atraksi pencaksilat dari berbagai aliran yang disuguhkan semakin semarak dengan iringan musik khas gendang penca yang dimainkan oleh 2 orang dan 2 kendang yang memainkan gendang khas penca seperti padungdung pambuka, tepak 2, tepak tilu, tepak paleredan, dan lainnya. Pegang itu, pegang ini ya. Urang Cimaneh, urang Tarikolot sami we tinggal nyeri gitu kan ya. Diciwit nyeri urang Tarikolot. Mun urang Cimaneh bener terus sok mata. Baik. Sebenarnya yang dinamakan dengan Cimaneh Day itu bukan salah satu organisasi ya, tapi hanya wadah kegiatan. Nah, Day di sini dalam arti Cimaneh ini tiada hari tanpa silaturahmi, tiada hari tanpa kegiatan melestarikan tradisi. Dan alhamdulillah, yang pertama sebelum tahun baru kita mengadakan Cimaneh Day yang pertama. Iya, betul. Tadinya hanya iseng-iseng dengan wadama, ya, Potret aja gitu. tektokan di HP, gitu kan? Tektokan Tektokan di HP. Kalau wadama kan sering ngedit gitu kan. gambar-gambar. Nah, lempar ke saya, apungkeun deh, gitu kan. Apungkeun gitu kan. Ya. Nah, dengan yang pertama itu kita temanya Cimaneh Day tapi isinya gebiar gerak dasar Cimande. Kebetulan ada komunitas atau ada salah satu penggiat dalam yang dinamakan dengan Sadane Resik. Nah, saya komunikasi dengan mereka, dengan yang diketuai oleh Pak Sultan Andika, guru SMA Negeri Cijeruk. Karena waktu itu cuaca musim hujan, tapi tidak dialihkan kepada Sadane Resiknya, tapi dialihkan kepada penanaman pohon. Nah, saya dari
budaya tradisi Cimande menggebiarkan gerak dasar Cimande dari sadana resiknya, yaitu menanam pohon. Alhamdulillah waktu itu kita bisa menanam pohon 3.000 tanaman dan juga bisa mengumpulkan anak-anak para pelestari tradisi penjaga budaya 800 orang. Yang pertama itu, ini murni swadaya. Murni swadaya. Jadi tidak ada yang namanya misalkan menyuplai anggaran atau dana, nggak ada. Kita ya, kalau mengingat dari sejarah orang tua, dalam sejarah mengatakan bahwa pencaksilat aliran Cimande itu lahir pada awal abad ke-17 lahirnya. Nah, tempatnya di mana? Disinilah di Kampung Babakan Tarikolot. Ya, sekarang ada Desa Cimande ya. Nah, pada awal abad ke-17. Nah, waktu tahun 90, saya dengan Wadama mewakili pencaksilat aliran Cimande, khususnya dari Kabupaten Bogor, untuk tampil di Jawa Barat. Waktu Banten masih bergabung Jawa Barat waktu tahun 90. Dan dari beberapa aliran tersebut, termasuk Cimande, Cikalong, Seras, Sabandar, waktu saresehannya mengatakan bahwa aliran Cimande adalah aliran yang tertua di Jawa Barat khususnya. Nah itu. Nah, kemarin waktu saya ke Bandung, diundang ke Bandung, itu kan baru hanya pengakuan lisan. Nah, justru ini yang akan kita perjuangkan, ya akan kita bagaimana caranya ada pengakuan secara tulisan. Kalau untuk tingkat Jawa Barat itu sudah mengakui, ya. Ini makanya mohon kepada para media, bagaimana kita sebagai warga Bogor merasa bangga tidak punya aliran pencaksilat yang tertua di Bogor. Ya betul. Dan di dunia. Malah di dunia, itu kan. Jadi tanggung jawab saya bukan tanggung jawab saya dengan Wadama, itu kan. Tapi tanggung jawab semua warga Bogor. Itu. Bagaimana kita agar aliran Cimande ini memang sudah diakui aliran yang tertua, gitu kan. Harus ada pengakuan dari daerah tersebut, satu dari kabupaten atau dari kota kan, gitu. Karena kemarin begitu saya mengajukan di Bandung, gitu kan, saya dibalikan lagi, wadidih, tos diaku can cina di Kabupaten Bogor nah bahwa pencaksilat aliran Cimande tertua. Gampang cina di provinsi mah ada memang tos. Tinggal ayah heula pengajuan ti handap heula. Atau dari bawah dulu, dari wilayah dulu, gitu kan. Kalau perhatian memang tahun-tahun kemarin sebelum kita COVID ya, ada festival setiap tahun di Padepokan di sana ya, karena dalam keadaan COVID. Tapi bukan hanya itu yang kita harapkan, tapi ada pengakuan bahwa pencaksilat aliran Cimande adalah tertua di Kabupaten Bogor. Nah, kalau sudah diaku dari Kabupaten Bogor, gitu kan, kita bisa menaikkan ke tingkat Jawa Barat. Nah, kalau di sini kan gini, sebenarnya kan Kabupaten Bogor ini semua perguruan 90% itu menganut aliran Cimande. Bukan hanya misalkan kewajiban saya aja, gitu kan. Jadi siapa sih yang tidak mengenal Cimande? Lamun ngaku orang Jakarta kudunya nyaho Monas. Lamun ngaku orang Bogor kudunya nyaho Cimande. Ya kan? Nah, minimal ini tanggung jawab kita bersama. Yuk bagaimana duduk bareng, kita ngobrol dengan misalkan yang terkait, gitu kan. Bagaimana kita agar pencaksilat aliran Cimande ini diakui pertama di kabupaten. Setelah diakui di kabupaten nanti kita naik ke tingkat Jabar. Malah ditantang dari tingkat Jabar nanti kita bisa menaikkan ke tingkat nasional. Sampai kita bisa ke UNESCO.
Baik, kalau menurut Wadama pribadi, napak tilas ini memang Wadama juga suka napak tilas ya. Napak tilasnya kemana? Ke luar daerah. Keluar daerah seperti Wadama ngelihat di Bali, ngelihat di Riau, di Ternate sampai ke Sumatera. Ternyata napak tilas ini tidak hanya dikerjakan oleh mereka yang beraliran. Wadama sebagai aliran, Wadama pun napak tilas. Ya. Nah, napak tilas ini satu untuk mengkaitkan mereka ini datang ke tempatnya. Kalau dalam perguruan itu kan ada sanad. Sanadnya sanad perguruan. Jangan sampai rancu nantinya para perguruan ini, oh saya ada perguruan yang menamakan aliran. Nah itu IPSI pun tidak menginginkan demikian. Anda adalah perguruan, bukan aliran. Nah itu banyak. Makanya Wadama di sini diajak sama Kang Askur, sama Ambu Pani juga dari Panglipur, terus Kidaus. Nah itu diajak napak tilas, bukan untuk apa ya, untuk mengatur mereka, bukan. Tapi mereka juga mengakui dan Wadama juga mencintai mereka karena seperti sanadnya. Kalau di sini kan kultur nih, Wadidi sama Wadama kultur, saudara gitu kan, dari sini. Kalau mereka sanad perguruan, banyak sanad perguruan yang tidak. Ini baru contoh ini, hanya satu aliran, satu perguruan. Jadi Wadama kebanyakan ke prestasi sih sebenarnya Wadama ya, di tradisi maupun prestasi. Kalau untuk mengatur sejarah apa nih Wadidi sendiri gitu kan. Kalau untuk tadi yang ditanyakan bahwa napak tilas ini untuk apa gitu kan. Ya untuk mempersatukan para paguron-paguron yang benar-benar beraliran. Gitu karena banyak orang IPSI atau pengurus IPSI, Wadama ini beraliran apa? Gitu kan. Ternyata Wadama napak tilas ke perguruan-perguruan yang lain termasuk SMI gitu kan, terus Sapu Jagat, Bugah Waraga, ternyata beliau pada paguron saya beraliran Cimande gitu. Sebenarnya gini, kalau Cimande ini kan tadi ya, kita kembali kepada Talek, kita menghargai sesama manusia ya. Dari di situ tidak rasnya tidak disebutkan ya. Gitu. Jadi siapapun yang mau belajar ilmu Cimande, sebenarnya Cimande itu ilmu ya. Keilmuan. Gitu, keilmuan Cimande itu. Jadi kalau kita misalkan tadi
sedikit sekilas sejarah ya. Saung Penca berdiri pada tahun 2015. Kiprah saya di tradisi dari tahun 91 ya. Gitu. Tapi Saung Penca berdiri 2015. Di usia 50 tahun, itu ada sejarahnya gitu kan. Nah, siapa yang jadi ada boleh dikatakan saya ini di sini pendiri Saung Penca. Dan kebetulan di sini memang satu keluarga. Ada kakak saya, ada teteh gitu kan, termasuk keluarga di sini semua gitu. Nah, jadi pendiri dan juga sekarang ya mungkin kalau dalam yayasan ketua, kalau dalam misalkan anak-anak pembina gitu kan. Nah, tapi tidak lepas saya dengan Wadama. Wadama ini adalah di setiap lingkung seni sebagai penasehat gitu. Jadi nasihat apa di setiap lingkung seni, nasihatnya Wadama, penasehatnya. Karena apa? Karena tadi kalau mengambil kepuasan, alhamdulillah kepuasan kita dari tahun 91 saya dengan Wadama sudah punya generasi. Udah ada yang punya lingkung seni sendiri gitu kan. Di sana misalkan ada yang Sema Tantra, ada Balat Cinta Budaya Cimande, ada Gerak Rasa gitu kan. Terus ada sekarang Gerak Dasar Cimande yang di Lengis gitu kan, yang di Cigombong. Sebenarnya kalau mengambil hanya kepuasan itu aja ya. Kalau kepuasan secara misalkan kita secara sebenarnya nggak ada kepuasan bagi kita sebagai pelestari tradisi. Hanya kita tetap memohon kepada Yang Maha Kuasa itu panjangkan umurnya dan sehat. Saya akan selalu berbuat untuk umat yang bermanfaat. Itu aja. Mudah-mudahan dari motivasi kamu orang sadayana Yosua dengan pulang. Sakitu nu kami atur kenah kayak sejarah Saung Penca mah sedih dah. Tong nya aya di ditu ke Padepokan kana tos terangnya itu mah di anggona upami aya festival. Cimande Day sebagai kegiatan tradisi ini diharapkan ke depan bisa menjadi ajang silaturahmi para pelaku, perkumpulan, dan perguruan seni pencaksilat, sekaligus melestarikan alam serta menjaga tradisi budaya Nusantara.